والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله بن عيسى وابنه وبيت الله بن أحمد بن علي وبصري وجديد وإلى رسالة الأعظم المقدم محمد بن علي بعلي وأصوله وفرهم جميع سادتنا نبي علي الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وينبغي أن يكون لك ورد من ذكر الله تعالى تحدده بوقت تحده بوقت أو تحصره بعدد، وحينئذ فلا بأس بالسبحة لضبط العدد. واعلم أن ذكر ركن الطريق ومفتاح التحقيق وسلاح المريدين ومنشور الولاية، كما قال بعض العارفين وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، وقال تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أنا جليس من ذكرني، وقال عليه السلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى قال ذكر الله. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibatul Bait Bunda Leli beserta keluarga besarnya, kita doakan panjang umur, sehat walafiat serta dijaga zahir batinnya oleh Allah Ta'ala. Segenap ibu-ibu muslimat jamaah Majelis Darul Zahra yang hadir pada kesempatan kali ini, kita semua angkat tangan minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kitab Risalatul Muawanah. Qala al-musannif al-imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min dhikrillahi ta'ala tahudduhu biwaqtin aw tahsuruhu bi'adadin, wa hina idzin fala ba'sa bisubhati lidhabtil adad. Kata Imam Al-Haddad, hendaknya kamu memiliki rutinitas wirid, rutinitas min dzikrillah, daripada zikir.
Jadi setiap kita nih hamba yang sedang berjalan menuju ridho Allah, harus nggak boleh nggak mesti punya rutinitas di zikir. Yang mana zikir tersebut tahudduhu biwaqtin, kamu batasi dengan waktu, ada waktunya, waktu tertentu yang memang khusus disediakan untuk zikir, bukan seenak-enaknya kapan saja. Karena kalau nggak ada waktu khusus yang memang diperuntukkan buat zikir, repot. Nanti akhirnya waktunya kegeser, ujung-ujungnya nggak zikir. Tapi kalau sudah dipatenkan waktunya, dikhususkan buat zikir, itu biasanya lebih istiqamah. Tahsuruhu bi'adad, dan jumlahnya juga dibatasin. Nah, jangan seenak-enaknya nggak pakai jumlah, nanti akhirnya awal-awalnya banyak, ujung-ujungnya nol, nggak sama sekali. Semangat di awal-awal doang, habis itu ditinggalin secara total, jangan, nggak bagus begitu. Maka Imam Haddad mengatakan, ya harus kita ini sebagai hamba-hamba yang nyari ridho Allah, harus punya zikir rutin, harus punya wirid rutin di waktu yang memang dikhususkan dengan jumlah yang terbatas. Kira-kira jelas enggak? Dan saya lihat luar biasa, saya banyak tahu perempuan-perempuan yang istiqomah zikirnya jauh lebih dahsyat dari laki-laki. Ini kebetulan saya dari sini nih, dari pengajian ini nih, langsung ke bandara, ke Jawa Timur, ke Surabaya, untuk menghadiri nanti malam. Saya harus nerjemah guru saya dulu, Profesor Abu Habib Abdullah Baharun di Madura. Kemudian besok ke Dalwa, hari Jumat Multaqo, reuni Dalwa, hari Sabtunya haul. Nah, yang dihaulkan Syarifah Ummana Al-Hubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan, istri dari Habib Hasan Baharun. Bu, ya. Ibu-ibu punya anak, Bu? Punya. Repot nggak ngurusin anak? Repot. Susah. Punya laki, Bu? Punya. Ngurusin laki repot nggak, Bu? Oh, lebih repot dari anak kadang-kadang. Beliau juga punya anak. Kadang-kadang ibu-ibu anak jadi alasan buat nggak laki jadi alasan buat nggak zikir. Saya mengatakan khidmah sama laki, melayani suami salah satu ibadah terbaik buat istri. Ya betul. Jadi seorang ibu yang baik itu salah satu pencapaian terbaik bagi seorang perempuan. Iya betul. Tapi jangan itu menghalangi kita semua dari tetap mesti ada zikir. Buktinya Hubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan, bicara anak, beliau juga ada anak lakinya 4, anak perempuannya 1. Luar biasa. Bicara soal suami, beliau punya suami orang yang sangat sibuk, Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri podcast Dalwa. Kurang sibuk apa? Urusannya kurang banyak apa? Tapi istiqomah zikirnya, Bu, dari muda sampai meninggal. Saya dengar dari putra-putra beliau dan dengar dari orang-orang yang di sekeliling beliau, itu, Bu, dari masih mudanya jam 2 udah bangun, sampai meninggal ini istiqomah dijalankan. Jam 2 udah bangun, tahajud, baca Quran, habis sholat subuh zikir, sampai isyraq. 3 hari sekali hatam Quran, Bu. 3 hari sekali hatam Quran. Tapi nggak mencegah beliau untuk jadi ibu yang baik, nggak mencegah beliau untuk jadi istri yang baik. Istri solehah, ibu solehah, tapi hamba Allah, wanita solehah juga nggak lepas zikirnya pada Allah Subhanahu. Hebat nggak? Nah, kalau ini yang kita jadikan standar, bagus hidup kita. Nah, di antara perempuan yang saya kenal istiqomah zikir, ibu saya sendiri, alhamdulillah. Mungkin sampai sejauh ini saya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dalam keadaan suka maupun duka, sampai dalam keadaan titik-titik tersulit sekalipun, ketika harus dipenjara dalam perjuangan, saya merasakan perlindungan Allah luar biasa. Kelembutan lutuf dari Allah Ta'ala luar biasa. Saya yakin itu diantaranya salah satunya sebab barokah doa ibu saya. Bahkan itu yang paling utama. Sampai sekarang, dari saya kecil sampai sekarang, habis maghrib itu gak bisa dikutak-atik baca ratib, habis subuh gak bisa dikutak-atik baca wirdul latif dan beberapa sholawat yang rutin dia baca. Artinya bisa, gak ada kata gak bisa. Kalau mau bisa, apa bisa. Dan itu keberkahannya luar biasa. Nanti manfaatnya buat anak, buat keluarga, buat rumah tangga lain, Bu. Rumah tangga kalau di dalamnya ibunya, perempuannya gak lepas dari zikir, itu lain. Karena
Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, kata Nabi, kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang zikir itu seperti orang yang hidup, orang yang nggak zikir itu seperti orang yang mati. Itu perumpamaannya. Maka berarti kalau di dalam rumah ada ibu yang berzikir, istri yang berzikir, hidup tuh rumah. Auranya lain, berkahnya lain. Dan tanpa sadar seperti yang saya katakan, Bu, mungkin faktor utama sampai saat ini saya selalu dapat perlindungan Allah, selalu dapat keberuntungan, selalu dapat kemenangan, selalu dapat nikmat dari Allah. Di antaranya gara-gara zikir-zikir, doa-doa yang dipanjatkan oleh ibu saya. Mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiat. Nah, jadi itu penting. Nah, ibu yang berzikir itu penting. Almarhumah Umi Fadlun bin Yahya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Salah satu benteng imam besar yang berzikir luar biasa, Bu. Saya belum lama ada satu kiai namanya, salah satu muridnya Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik, yang memang Allah kasih kelebihan bisa menangani orang yang kena jin, kena sihir dan lain sebagainya, Kiai Rafiq namanya. Itu zaman sama Abu Yazid Muhammad, emang dia salah satu orang yang khusus disuruh baca wirid, paling sering disuruh baca wirid yang khusus yang jumlahnya besar-besar dia. Itu Kiai Rafiq begitu lihat Al-Walid Habib Rizik, dia bilang, Allah, aduh, ini Habib luar biasa ini. Habib ini yang nyerang, Habib sihir udah bukan banyak lagi, mungkin kalau bukan Habib Rizik udah mati. Saking banyak itu musuh-musuh dari yang zahir sampai yang gaib, Bu. Nyerang, itu kata Habib, ini yang serangannya luar biasa ini Kak Habib. Ini mungkin kalau bukan antum ini Habib udah mati, Habib. Antum ini kuat, banyak yang doakan antum. Seperti itu, Bu. Karena memang salah satu yang pernah nyantet beliau, disuruh nyantet beliau, pernah tobat, datang minta maaf. Habib, maafin saya dulu dukun, saya nyantet Habib begini, datang, Bu, minta maaf. Jadi nggak main-main, lawannya zahir batin, yang dihadapin dukun-dukun, yang dihadapin segala macam. Tapi saya yakin salah satu benteng beliau begitu kuat dulu almarhumah Umi Fadlun. Almarhumah itu kalau udah habis subuh, habis maghrib, mau ada dunia jungkir balik lagi, dia tetap zikir, saudara. Gak ada urusan, istiqomah sampai meninggal, gak dilepas tuh, saudara. Keberkahannya terasa. Alhamdulillah. Bu, kita nggak bisa jaga kita anak 24 jam, Bu. Kita nggak bisa jaga keluarga kita 24 jam. Kita nggak bisa jaga rumah kita 24 jam. Yang bisa jaga itu 24 jam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana caranya? Maka minta sama Allah dengan apa? Rutinin zikir, biar anak-anak kita dijaga, keluarga kita dijaga, rumah kita dijaga. Kalau kita nggak minta sama Allah, nggak zikir sama Allah Ta'ala, faman syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiyas sa'ilin. Siapa yang disibukkan dengan zikir dan baca Al-Quran sampai dia nggak minta sama Allah, saking sibuknya cuma zikir doang, habis itu nggak minta-minta sama Allah Ta'ala, itu otomatis Allah bakal kasih apa yang dibutuhkan, ya ikhwan. Tadi yang saya katakan, kita nggak bisa jaga anak kita 24 jam, tapi Allah bisa apa enggak? Kita nggak bisa jaga rumah kita 24 jam, tapi Allah bisa apa enggak? Kita nggak bisa jaga suami kita 24 jam, tapi Allah bisa apa enggak? Serahin sama Allah. Dengan cara apa? Jangan lepas dari jelas, Bu. Itu salah satu faktor. Belum faktor yang lain, belum keutamaan zikir. Keutamaan zikir, wa'lam anna dzikra ruknut thariq. Kata Imam Al-Haddad, ketahuilah zikir itu adalah tiang utama jalan kita menuju Allah. Wa miftahut tahqiq, dia adalah kunci untuk pintu masuknya kita kepada Allah. Wasilahul muridin, dia adalah senjata bagi hamba-hamba yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu. Wa mansyurul wilayah, dan zikir itu adalah bagian daripada maqam kualian. Nah, ada ceritanya wali ya zikir nggak ada. Maqam kualian itu salah satunya dari zikir. Makanya waqad qala Allah Ta'ala berfirman bagi orang yang berzikir nih, fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah Ta'ala, ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, maka aku akan menyebut kalian. Sebutlah aku akan menyebut kalian. Bu, kita disebut sama orang yang kita gila. Kita punya guru nih, Bu. Guru kita muridnya 2000 orang.
Kan susah tuh mau dikenal. Saking banyaknya gurunya, murid itu guru. Tahu-tahu guru kita kenal kita disebut depan orang-orang sama guru kita. Senang apa enggak? Kenapa? Karena disebut sama orang kita hormatin. Wah, apalagi kalau tahu-tahu ada yang ngefans sama artis, namanya disebut sama artis, waduh, udah kayak dapat sorga. Saking girangnya langsung update status, langsung update. Itu disebut. Nah, Allah mengatakan, "Fadkuruni azkurkum." Sebut namaku, aku nyebut kalian. Ya Allah, bu, kadang-kadang gara-gara dikit kita hamba yang penuh dosa, penuh maksiat, hamba yang durhaka, hamba yang sering lalai. Tapi alangkah rahman rahimnya Allah, ketika kita nyebut nama Allah, Allah Ta'ala nyebut kita di depan hamba-hambanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nikmat apa kagak? Andai kata nggak ada fadilah dzikir kecuali ini udah cukup. Andai kata nggak ada fadilah dzikir kecuali ini udah lebih dari cukup. Disebut sama Allah. Orang yang dzikir disebut sama Allah Ta'ala. Kurang apa yang nyebut Rabbul Alamin, raja dari segala raja, Tuhan alam semesta. Makanya rugi kita kalau dikait dzikir. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Qala 'alaihi salatu wassalam wa yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Fadhkuruni adhkurkum fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kata Allah Ta'ala, fadhkurullaha, maka zikirlah kepada Allah qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan diri, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, atau dalam keadaan kalian tiduran. Zikir. Jadi yang namanya zikir itu gak terbatas hanya dalam keadaan duduk. Kadang-kadang kita mau zikir megang tasbih sambil sebelum tidur, boleh. Ada wudu, gak ada wudu, boleh. Karena beda mau baca Quran. Kalau baca Quran megang mushaf harus ada wudu. Kalau zikir gak harus ada wudu. Bahkan dalam keadaan head sekalipun mau zikir, boleh apa enggak? Boleh. Ya nggak boleh itu baca Quran. Ya jelas ya. Jadi Allah suruh dalam setiap keadaan, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Haji. Ini yang menarik ini. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ada sebagian orang yang ingkar. Kenapa sih itu pakai mahalul qiyam? Lagi maulidan mahalul qiyam, berdiri. Emang boleh? Bid'ah tuh. Dari mana ceritanya bakal berdiri begitu? Nabi nggak ngajarin tuh seperti itu. Nabi nggak pernah, sahabat nggak pernah mahalul qiyam. Ente ngapain pakai mahalul qiyam? Nah, ini ibu-ibu Darul Zahra nih, yang depan maulid. Kalau ada yang nanya begitu, bagaimana jawabnya? Hah? Jawabnya bodo amat. Nggak ngaji itu berarti. Jawabannya ini ayat yang tadi yang saya baca. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Mahalul qiyam itu isinya salawat bukan? Salawat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib Bali Rabbi kullu hamadin jalla ayya surahul a'id habana biwujudi al-mustafa di Muhammad. Isinya apa ya? Mahalul qiyam isinya apa? Salawat. Salawat zikir atau bukan? Zikir. Kemudian isinya apa lagi? Alhamdulillah tadi. Fali rabbi kullu hamdin itu artinya isinya hamdalah. Fali rabbi kullu hamdin jalla yahsurahul ad. Maka segala puji bagi Allah dengan pujian yang enggak bisa dihitung. Kenapa kita memuji Allah? Idhabana biwujudil Mustafa Hadi Muhammad. Karena Allah sudah memberikan kita anugerah berupa keberadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu ngucapin hamdalah. Hamdalah zikir itu bukan? Zikir. Berarti isinya di situ ada sholawat, ada hamdalah, kemudian ada doa.
Rabbi balighna bijahi fi jiwari khaira maq'ad. Ya Allah, sampaikan kami dengan berkat Nabi Muhammad nanti di surga, mudah-mudahan kami dekat dengan Nabi Muhammad. Amin. Itu doa. Doa zikir atau bukan? Zikir. Berarti sholawat, hamdalah, doa. Itu semua zikir. Allah bilang fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, dan zikirlah kepada Allah qiyaman, baik dalam keadaan diri wa qu'udan atau dalam keadaan duduk. Berarti Allah nyuruh kita juga zikir dalam keadaan duduk dan berdiri. Allah nyuruh dalam keadaan berdiri. Kami mahalul qiyam isinya zikir. Terus kenapa Anda qiyam minta marah-marah? Jelas enggak? Nah, berarti mahalul qiyam sesuai enggak dengan perintah Allah? Allah bilang dalam Al-Quran fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Qiyaman, zikirlah kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri. Nah, sedangkan mahlul qiyam isinya sholawat, isinya hamdalah, isinya doa, itu semua merupakan zikir. Maka berarti kita sedang menjalankan perintah Allah untuk berzikir dalam keadaan berdiri. Alhamdulillah. Andai kata ada yang nggak mau zikir berdiri, nggak apa-apa, silakan, nggak wajib. Nah, tapi kalau ada yang mau zikir dalam keadaan berdiri ketika mahlul qiyam, jangan dilarang. Dia sedang menjalankan perintah Allah. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jelas atau tidak? Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah perintahkan, wahai orang-orang beriman, dzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah Ta'ala dengan mengingat yang banyak, dengan zikir yang banyak. Disuruh berbanyak zikir kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana 'inda dhanni 'abdi bi fa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Ta'ala, aku tergantung bagaimana perasaan hambaku, prasangka hambaku kepadaku. Makanya ibu-ibu jangan suudzon sama Allah Ta'ala, husnudzon. Kita husnudzon, positive thinking sama Allah, maka Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Kalau kita husnudzon, kita berprasangka baik sama Allah, Allah bakal kasih kita yang baik-baik, nanti Allah bakal kasih, saudara. Tapi kalau kita udah pesimis duluan, susah aja sama Allah Ta'ala, nanti akhirnya Allah juga memperlakukan kita seperti itu sesuai dengan prasangka kita. Maka perbaiki prasangka kita, husnudzon, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Kata Allah Ta'ala, aku membersamai hambaku ketika dia berzikir kepadaku. Maksudnya gimana? Membersamai gimana di sini? Nah, ibu jangan salah paham nih kalau ada hadis-hadis begini. Yang mesti kita pahami dulu, pertama kalau memahami hadis begini, Allah itu maksudnya membersamai seperti apa? Apakah di samping kita? Apakah di depan kita? Pahami dulu, Bu. Setiap ketemu hadis-hadis model begini, pahami dulu. Prinsip utamanya, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak sama dengan makhluk. Yang bertempat itu makhluk. Sedangkan Allah itu nggak bertempat. Karena Allah bukan makhluk. Bertempat itu sifatnya makhluk. Yang butuh tempat itu makhluk. Sedangkan Allah Khaliq, pencipta. Allah ada dari permulaan sebelum tempat itu ada. Makanya Allah gak butuh tempat. Allah itu tidak bertempat. Jelas atau tidak? Paham ya? Nah, terus maksudnya bagaimana nih Beb di sini? Allah bersama hambanya ketika dia berzikir. Maksudnya di situ Allah Ta'ala memandang hambanya dengan pandangan rahmatnya. Rahmat Allah bersama hambanya, keberkahan dari Allah bersama hambanya, pertolongan dari Allah bersama hambanya. Itu maksudnya, Bu. Allah bersama hambanya itu bukan berarti Allah bertempat di samping kita, bukan. Gak boleh seperti itu. Kita gak boleh meyakini Allah itu bertempat. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, mukhalafatuhu lil hawadits. Sifat Allah beda dengan makhluk. Yang butuh tempat itu makhluk. Maka berarti hadis ini mutasyabih, nggak bisa dipahami mentah-mentah seperti itu. Kita memahaminya yang pasti Allah nggak bertempat. Maka maksudnya seperti ini apa? Maksudnya pertolongan Allah bersama hambanya ketika dia berzikir, rahmat Allah bersama hambanya ketika dia berzikir, ya, pandangan rahmat Allah bersama hambanya, keberkahan dari Allah bersama hambanya ketika
Berarti kalau kita ninggalin zikir berarti ninggalin itu semua. Rugi apa kagak? Rugi. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi, kata Allah Ta'ala. Kalau hambaku itu menyebutku ya sendirian, maka aku akan sebut dia, tidak di depan hamba-hambanya Allah. Tapi kalau hambaku menyebutku di hadapan orang banyak, maka aku akan sebutkan dia di hadapan perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulannya. Nama kita Allah sebut di hadapan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, nikmat. Ana jalisu man dzakarani, kata Allah. Aku bersama orang yang berzikir kepadaku. Orang yang berzikir kepada Allah, dia selalu bersama Allah. Maksudnya pertolongan Allah bersama dia, rahmat Allah bersama dia, keberkahan dari Allah bersama dia. Itu untuk orang yang berzikir. Berarti rugi nggak kalau ninggalin? Rugi. Waqala alaihi salam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Nah, kata Rasulullah, mau nggak kamu aku kasih kabar bi khairi a'malikum, dengan amalan terbaik kalian, wa azkaha 'inda malikikum, dan amal yang paling suci di hadapan Tuhan pencipta dan pemilik kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat ngangkat derajat kalian, wa khairin lakum min infaq dhahabi wal warid, dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Mau nggak, kata Nabi? Wa min antal qaw'atukum fatadribu a'naqhum wa yadribu a'naqakum, dan bahkan bisa lebih baik dari kalian ketemu musuh di medan perang, kalian menebas leher mereka dan mereka menebas leher kalian. Kata Nabi, mau nggak kalian aku kasih tahu amalan yang lebih bagus dari itu semua? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, pasti ya Rasulullah, kami pengen tahu ya Rasulullah. Apa amalannya? Ternyata singkat, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak, Bu? Bu, berarti rugi gak kalau nggak zikir? Rugi. Habib, saya nggak ada waktu, Beb, sibuk. Bohong. Main HP ada nggak waktu? Ada. Buka IG ada nggak waktu? Ada. Lihat TikTok ada nggak waktu? Ada. Lihat grup WhatsApp ada nggak waktu? Ada. Giliran zikir nggak ada waktu. Sorry ya. Yang begitu masuk surganya paling tinggi lagi. Minta di Firdaus. Akhirnya tetap disorry, nanti saya menjaga surga. Ya jelas, Bu ya. Sayang kalau sampai nggak zikir, sayang. Dan di samping itu juga, Bu, di samping itu zikir itu ngasih ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ibu-ibu sekalian, banyak studi membuktikan belakangan ini angka orang depresi makin banyak, angka orang stres makin banyak, angka orang yang gila makin banyak. Kenapa sebabnya? Padahal hiburan, Bu, zaman sekarang lebih banyak dari zaman dulu. Dulu, Bu, kita kalau mau nonton hiburan TV, nonton spontan Huhui, itu mesti nunggu sebulan sekali, seminggu sekali, betul apa kagak, Bu? Mau nunggu acara hiburan itu kita mesti nunggu. Tapi orang dulu lebih gak gampang sumpah ketimbang orang sekarang. Lebih gampang senang orang dulu, lebih banyak bersyukur. Sekarang mau hiburan kapan aja bisa dibuka, bisa dilihat. Tapi yang sumpah makin banyak, yang ngeluh makin banyak, yang stres makin banyak. Kenapa? Salah satu jawabannya gara-gara ninggalin zikir. Kita cari hiburan, cari ketenangan, kita lupa sang pemberi ketenangan itu siapa. Mau nyari ketenangan di mana-mana, tapi sang pemberi ketenangannya malah dijauhin. Padahal Allah udah bilang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Ta'ala tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Bagaimana mau tenang? Yang dilihat isinya orang-orang yang jauh dari Allah. Ingat Allah kagak. Tinggal habis itu ngeluh sumpah aja. Bagaimana gak sumpah? Pemberi ketenangan jadi jauhin. Jelas atau tidak? Maka kalau kita mau tenang, sebut sang pemberi ketenangan, Allah Ta'ala. Maka Allah udah ngasih garansi. Orang kalau udah istiqomah, zikir, maka hatinya bakal tenang, hidupnya bakal dikasih ketenangan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha
nasihat buat diri saya sendiri dan nasihat buat yang lain juga. La ilaha illallah. Kemudian walidikri thamarat wa nata'ij yajiduha man wadaba alaihi biwasfil adab wal hudur. Kata Habibullah Al-Haddad, orang kalau istiqomah zikir, dia akan mendapatkan buah kenikmatan yang luar biasa. Nah, dengan syarat zikirnya istiqomah. Zikir itu baru akan nampak hasilnya kalau dia istiqomah. Dan istiqomahnya ketika zikir itu penuh dengan adab, dengan ta'zim, karena yang lagi disebut Allah. Ketika zikir pikirannya hadir, hatinya hadir. Nah, kata Imam Al-Haddad, orang kalau sudah zikir seperti itu, istiqamah, otaknya hadir, hatinya hadir. Ketika zikir dia penuh adab, penuh ta'zim, sadar siapa yang sedang dia sebut namanya, sehingga dia penuh dengan rasa hormat ketika zikir tersebut, maka ada banyak buah yang akan didapatkan, kata Imam Al-Haddad. Di antara buah yang didapatkan, aqalluha, minimal, kata beliau, minimal, ini buah seminim-minimnya nih. An yajida fihi minal halawati wal ladzah ma yastahqiru fi jambihi kullama ya'rifuhu min al-ladzat ad-dunyawiyyah wal malahi. Kalau orang sudah istiqamah zikir dengan hati yang hadir, otak yang hadir, kata Imam Al-Haddad, seminim-minimnya yang dia dapatkan, dia akan merasakan kelezatan, kenikmatan. Yang mana dengan kenikmatan itu dia akan mendapati kenikmatan dunia kecil. Hura-huranya dunia kecil. Kalau sudah bisa merasakan kenikmatan zikir, kenikmatan dunia bakal dianggap kecil sama dia, ibu sekalian. Dan ini terjadi. Sebagian orang-orang saleh ada namanya uqalaul majanin. Mereka ini orang-orang berakal tapi gila. Orang gila tapi berakal. Maksudnya bagaimana? Mereka gila kepada Allah sampai lupa dengan selain Allah. Sehingga gilanya mereka kepada Allah itu sebetulnya puncaknya kecerdasan akal mereka, karena mereka mendekati zat yang paling kaya, yang maha kuat, yang maha kuasa. Gak ada orang yang lebih cerdas dari orang yang mendekati zat yang paling kaya, yang maha kuat, yang maha kuasa. Sampai-sampai dia merasakan kenikmatan yang luar biasa, ibu sekalian. Nah, dia dibalik kenikmatannya di dalam zikir itu tuh, setiap zikir nikmat, setiap zikir sholawat nikmat, istighfar nikmat. Sampai-sampai ibu-ibu sekalian, dia mengatakan akan law arafal muluk wa abnaul muluk ma nahnu alaihi min ladzah la jaraduna bisuyuf. Ini kalau sampai raja-raja itu tahu, anak-anaknya raja itu tahu, para pangeran, betapa nikmatnya apa yang aku rasakan. Kalau mereka tahu nikmat yang aku rasakan, niscaya mereka akan merebut apa yang aku rasakan dengan pedang-pedang mereka. Saking itu raja dengan istananya, pangeran dengan pakaian mewahnya, dengan kendaraan mewahnya, tidak merasakan kenikmatan yang saya rasakan. Kalau dia tahu apa yang saya rasakan, mereka akan renggut ini dari saya. Mereka akan paksa saya untuk memberikan ini kepada dia. Saking nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu. Oh, nikmat. Kalau udah bisa zikirmu, kalau udah seperti ini nikmat, tapi butuh perjuangan. Awalnya mungkin susah, awalnya sulit buat khusyuk, awalnya sulit buat istiqamah, tapi butuh perjuangan. Lama-lama adalah kenikmatan yang dirasakan. Awwaluhu takalluf, thumma tasharruf, thumma tashawuf. Tashawuf, thumma tasharruf. Awalnya takalluf, awalnya maksa dulu, ujung-ujungnya baru merasakan kenikmatan. Awalnya harus dipaksakan dulu. Jadi itu yang pertama. Minimal kata Imam Haddad, dia akan merasakan kelezatan, minimal kelezatan tersebut kalau dibandingkan dengan kelezatan dunia, maka kelezatan dunia nggak akan ada apa-apanya. Saking nikmatnya zikir. Itu minimal. Maksimal kata Imam Haddad, wa alahan an yafna bil madhkur 'anil dzakir wa amma siwa. Dia puncaknya bagaimana? Puncaknya udah nggak sadar apa-apa, yang ada di pikirannya hanya Allah, 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 Allah Subhanahu. Dan itu terjadi para awliya Allah. Kata Imam Haddad, ya Allah bidarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwa Allah wa la ara min ba'daha illa Allah al-wahid al-ma'bud rabbil arbab. Ya Allah, kasih aku satu tetes saja ya Allah rasa cinta kepadamu ya Allah, sehingga merasakan nikmatnya zikir, merasakan nikmatnya menyebut namamu ya Allah. Afna biha an kulli ma siwa Allah. Kalau udah merasakan nikmat itu semua, lupa masalah Allah. Kalau udah lupa masalah Allah Ta'ala, ya Allah, berarti dia udah di surga sebelum dia di dunia, ibu-ibu sekalian. Karena nanti kenikmatan di surga, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya masuk surga. Kenikmatan paling tinggi di surga itu adalah bukan bidadari,
bukan istana, bukan makanan enak, bukan ini, bukan itu. Kenikmatan tertinggi di surga adalah memandang Allah Ta'ala. Itu kenikmatan paling besar di surga nanti. Kalau orang udah memandang Allah, lupa nikmat yang lain. Makanya di Al-Quran disebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang hidupnya di dunia berbuat baik, dia akan mendapatkan husna, surga, wa ziyadah, dan lebih dari surga. Apa yang lebih dari surga? Memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan yang lebih dari kenikmatan surga, puncak kenikmatan di surga. Nah, kalau orang di dunia udah bisa, otaknya hanya mikirin Allah, hidupnya hanya mikirin Allah, hatinya hanya dipenuhi dengan Allah, berarti dia udah merasakan di surga sebelum masuk surga, Ibu sekalian. Makanya Imam Haddad mengatakan, kata Imam Haddad, ini udah puncak dari hasil kenikmatan zikir ketika hatinya udah dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat rezeki ngerasain yang begitu. Allah. Imam Haddad kasih cara nih. Wa man qa'ada wa huwa 'ala taharatin fi khalwatin mustaqbilal qiblah sakinan atraf mutriqar ras thumma dzakara Allah biqalbin hadirin wa adabin wafirin ra'a lidzikri fi qalbihi atharan dhahira fa inda ma'al dzalik asyarqat 'alaihi anwarul ghubi wa kashafat lahu asrarul ghaib. Nah, beliau ngasih tips nih Bu. Beliau ngasih cara, bagaimana caranya supaya bisa zikir enak. Kata beliau, aman qa'ada, barang siapa yang duduk wa huwa 'ala taharatin, dalam keadaan suci, fi khalwatin, dalam keadaan sendiri, mustaqbilal qiblah, ngadep kiblat, sakinal atraf, dia tundukkan tubuhnya dalam keadaan tenang semua, artinya gak banyak gerak, mutrigar ra'as, ditundukkan kepalanya, jadi duduk ngadep kiblat dalam keadaan sendirian, semua tubuhnya tenang, kepalanya ditundukkan, kemudian di situ dia berzikir kepada Allah biqalbin hadirin, dengan hati yang hadir. Sekali-sekali ini boleh dicoba, dimulai ya, malam hari sendirian, habis sholat ngadep kiblat, pegang tasbih, zikir, baca la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 100 kali. Jangan terburu-buru, sambil dinikmati maknanya, dinikmati siapa yang sedang kita sebut namanya. Kata Imam Haddad, kalau itu bisa dijalankan secara istiqamah, andai kata dia nyoba zikir begitu aja dulu, nyoba aja dulu, itu kata Imam Haddad, ra'a li dzikri fi qalbi atharun tahiran, dia akan mendapatkan bekasnya di hati, itu nampak, akan ada perubahan dalam dirinya kalau dia nyoba seperti itu. Itu baru nyoba doang tuh. Tapi wa inda ma'al dzalik, kalau dia istiqamah menjalankan seperti itu, setiap hari dikhususkan waktu setengah jam aja, dikhususkan waktu ngadep kiblat, pegang tasbih, tundukkan kepala dalam keadaan wudhu, zikir, ingat Allah, itu minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar, mohon ampun, la ilaha illallah, tambah sholawat, habis itu minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari istiqamah seperti itu, apa yang didapatkan kata Imam Haddad, asyarqat alaihi anwarul qurbi wa kashafat lahu asrarul ghaib, dia akan mendapatkan cahaya kedekatan dan terbuka baginya singkap hijab-hijab yang gaib. Itu kalau udah istiqamah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dapat rezeki yang begitu insyaallah. Minimal Bu, minimal kalau belum bisa begitu, minimal ratib jangan ditinggalin. Minimal, terus seminim-minimnya ya. Minimal ratib jangan ditinggalin. Mau ratib al-Aqtas boleh, mau ratib al-Haddad boleh. Minimal ratib jangan ditinggalin ya. Sesibuk-sibuknya Ibu, sesibuk apapun, minimal ratib jangan ditinggalin. Kemarin Syekhuna Abuya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah, Abu Habib Abdullah Baharun kemarin ngasih kami wasiat santri-santrinya. Beliau tahu realistis, tahu santri-santri sekarang ini kalau dikasih wirid banyak-banyak di pondok dijalanin, begitu pulang dari pondok kadang dibaca. Beliau realistis, kata beliau, kalau mau ikatan hati terus bersambung, minimal seminim-minimnya kata beliau, habis subuh baca wiridul latif, kemudian habis maghrib atau sebelum maghrib baca ratib, jangan ditinggalin, istiqamah. Habis itu ada baca Quran walaupun sedikit ya. Sisanya jangan tinggalin sholat qobliyah subuh sama witir. Bas. Kalau sholat 5 waktu nggak usah pakai disebut lagi Bu, udah pasti. Ini saya bicara sholat sunnahnya. Sholat sunnah kan banyak, nggak sempet ya semuanya dikerjain. Minimal seminim-minimnya, sekurang-kurangnya jangan putus qobliyah subuh sama witir, kata beliau.
witir 3 rakaat, qabliyah subuh 2 rakaat. Supaya kita nggak tercatat sebagai orang yang lalai, kata beliau. Seminim-minimnya itu istiqomah, jangan ditinggalin, kata beliau. Ya, jadi habis subuh baca apa? Wirdul Latif. Habis maghrib baca roh. Saya udah ijazahin ibu-ibu semuanya kalau nggak salah beberapa kali, dan mungkin guru-guru lain juga mengijazahkan. Itu seminim-minimnya. Habis maghrib mau ratibul haddad boleh, mau ratibul attas juga boleh, mau diseling-seling boleh. Yang penting baca istiqamah. Ya. Kemudian baca Quran biar kata sedikit. Sholat sunnahnya seminim-minimnya, qabliyah subuh dan sholat apa? Itu wasiat dari beliau, Bu, dicatat Bu ya. Itu wasiat dari beliau, guru mulia Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahar. Supaya kita keluar nggak dicatat sebagai orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sampai sini jelas ibu-ibu? Wallahu a'lam bishawab. Saya minta maaf sampai di sini saja kita, karena saya harus langsung ke bandara. Ya, saya penerbangan jam 1:30 udah boarding. Saya khawatir macet. Saya lihat tadi di jalanan cukup macet dari sini. Kita nggak bisa memprediksi kemacetan lalu lintas. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Dan saya ngabarin ibu-ibu, ini ada kabar gembira, Bu. Ada kabar gembira. Jadi imam besar kita Habib Rizik Syihab, beliau itu punya karya, sebuah karya masterpiece beliau yang udah viral banget. Saya sampai ke pelosok-pelosok di berbagai daerah ada yang bacain. Yaitu tentang kisah sang Rasul. Inilah kisah sang Rasul. Nah, itu kan terkenal banget tuh kan. Anak-anak kecil pada apa? Bahkan sampai orang-orang yang benci beliau ikut baca itu, saudara. Itu karomahnya tuh. Sampai orang yang benci beliau ikut baca itu. Nggak tahu kalau itu karya beliau. Nah, itu yang beredar selama ini cuma 4 baris doang. Aslinya banyak, Bu. Aslinya itu dari Nabi lahir sampai Nabi wafat, sampai Khulafaur Rasyidin. Panjang. Nah, karya ini diolah dengan musik yang begitu dahsyat, dengan video visual yang luar biasa, ditambah nanti diseling-selingi dengan tausiah beliau dan putri-putri beliau. Dan ini akan ditampilkan secara resmi, ya, konser religi audio visual yang luar biasa. Mungkin Bunda Leli udah dapat ya. Sayang jamaah Daruz Zahra kalau nggak ikut, sayang banget, eman banget ya. Soalnya di berbagai tempat orang pada ikut, masa jamaah Daruz Zahra yang ngaji sama Habib Hanif kagak ikut, ya rugi, sayang. Ini jamaah sudah 13 ikut ya. Mudah-mudahan kalau ada rezeki yang lain juga bisa ikut, insya. Nah, kenapa kok pakai biaya? Ya karena ada biaya produksinya. Nggak murah bikin seperti itu. Produksi videonya, produksi musiknya, produk tempatnya dan lain sebagainya. Mau nggak mau harus kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, insya Allah ya. Jadi tiketnya terbatas, ada limitnya, tempat duduknya juga terbatas. Insya Allah tanggal 24 Agustus. Insya Allah tanggal 24 Agustus. Nanti Imam Besar juga akan langsung, beliau sendiri yang akan membuka acara tersebut. Nanti akan ditayangkan video-video yang luar biasa. Nah, saya termasuk yang ikut mengoreksi video tersebut tentang bagaimana sejarah Rasulullah SAW dari Nabi wafat, Nabi lahir sampai Nabi wafat itu digambarkan. Video tersebut sebagai pendamping daripada lirik-lirik qasidah yang beliau buat. Kemudian nanti disering-seringi dengan tausiah dari putri-putri beliau yang masing-masing akan membawakan sejarah Rasulullah SAW. Jadi pokoknya hari itu benar-benar bagaimana menumpahkan rasa cinta kepada Rasulullah. Di sisi lain memberikan kita maklumat tentang sejarahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka ayo bismillah, ibu-ibu ikut kesempatan emas. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya digampangin sama Allah Ta'ala. Ya, nanti yang mau ikut silahkan hubungi Bunda Leli, bisa nanti gabung bersama kawan-kawan lain yang sudah membeli tiketnya. Mudah-mudahan ini saja bermanfaat. Dan terakhir kita baca Fatihah buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Khusus salawat Abdurrahman Umar Al-Qasabiyah Allah yataghashyahu rahmatul maghfirah wa yakhtimu jannah rahmatihi ila hadratin nabi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله كلمة حق عليها نهي وعليه نموذ بها البعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. الله يتقبل الصلاة وأن يتقبل منا وصلح ظاهرنا وخفينا وأن يغفر ذنوب ويسر العيوب ويشفي القلوب. لا ذني. الفاتحة. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf, langsung permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.